Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali malam ini kita berjumpa dalam waktu sehati dalam doa. Gereja Toraja, Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari bersama-sama kita arahkan hati dan kehidupan kita malam ini, baik selaku pribadi maupun keluarga, untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, seraya memohon tuntunan dan kekuatan, serta hikmat yang daripadanya lewat kebenaran firman-Nya. Mari kita masuk dalam saat teduh, saudara-saudaraku. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 219. Di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasih yang ketiga. Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini yang telah diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita mohon penyertaan dan pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami di sorga. Kami bersyukur untuk segala kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk persekutuan malam ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus di dalam memahami dengan sungguh kebenaran-kebenaran firman-Mu ini. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu di dalam menyampaikan pemberitaan firman-Mu malam ini. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul
pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian, "Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus." Demikian pembacaan firman Tuhan malam ini. Berbahagialah kita selaku pribadi maupun keluarga yang kalau pada malam hari ini boleh bersekutu, kita boleh mendengar, merenungkan akan firman Tuhan. Dan berbahagialah jikalau kita juga senantiasa memberlakukannya. Amin firman Tuhan. Shalom, selamat malam dan salam sehat sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan. Merenungkan bagian firman Tuhan pada malam hari ini dari pembacaan kita tadi, satu pokok tema yang menjadi perenungan kita bersama adalah bertekun menantikan janji Tuhan. Bertekun menantikan janji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagi sebagian orang, menanti bukanlah perkara yang mudah. Apalagi menantikan sesuatu yang tidak kita ketahui kapan datangnya, kapan selesainya. Memang yang namanya menantikan sesuatu, orang beranggapan bahwa itu sesuatu yang merupakan hal yang sangat-sangat membosankan. Kita ambil contoh kondisi yang kita alami saat ini. Kita mungkin saat ini sedang menanti-nantikan, kapan sih COVID-19 ini dapat selesai, dapat berlalu. Harapan kita setiap hari bahwa kiranya wabah COVID ini akan semakin mengalami penurunan. Namun kenyataannya kita lihat dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, yang terjadi adalah PSBB semakin ditambah masa berlakunya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal ini tentunya membuat kita gelisah, membuat kita khawatir. Sehingga oleh karena ketidaksabaran dari sebagian orang, mereka mengambil langkah-langkah tertentu. Ya, social distancing, physical distancing, akhirnya dilanggar oleh karena ketidaksabaran kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini juga menyampaikan sebuah keadaan di mana murid-murid sedang menanti-nanti. Bukan menantikan kapan COVID-19 ini selesai, karena tentunya waktu itu belum ada COVID-19. Namun ada sesuatu yang dinantikan, yaitu janji Tuhan. Kapan dan waktu janji itu akan digenapi. Latar belakang teks kita malam ini adalah bagaimana sebelumnya Yesus mengalami perjumpaan dengan murid-muridnya. Dan kemudian setelah itu ia terangkat ke sorga. Satu pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid adalah supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Mereka harus tetap di Yerusalem untuk menantikan kegenapan janji Bapa di sorga. Dan sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus memberkati murid-murid.
Murid-murid lalu pulang, dan mereka berkumpul di tempat yang dimana sebelumnya mereka bersama-sama dengan Yesus. Nah, menarik sidang jemaat yang kekasih, bahwa di dalam menantikan kegenapan janji yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka, dikatakan dalam bacaan kita tadi, khususnya ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Penantian adalah sesuatu yang begitu membosankan. Namun persoalannya adalah bukan soal apa yang kita nantikan, tapi juga bagaimana apa yang harus kita lakukan di dalam menantikan sesuatu yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Termasuk di dalamnya menantikan kapan, waktu, dan bila mana COVID-19 ini akan melandai, dan kemudian harapan kita tentunya bahwa dia berlalu. Apa yang dilakukan oleh murid-murid? Bacaan kita malam ini mengatakan mereka sehati di dalam doa. Artinya apa sidang jemaat yang kekasih? Mereka membangun sebuah konektivitas, relasi yang tetap terjalin, yang tetap utuh dengan Tuhan. Mereka tidak memutuskan itu. Mereka tetap menjaga dan semakin menampakkan relasi itu dalam kehidupan mereka. Mereka bertekun di dalamnya. Nah, inilah yang dilakukan oleh murid-murid. Dalam relasi itulah, dalam persekutuan dengan Tuhan itulah, mereka mendapatkan spirit. Ada kekuatan, ada sukacita di dalam pengharapan dan meyakini bahwa janji Tuhan itu pasti adanya, akan dinyatakan kepada mereka. Dan kita ketahui, kalau kita meneruskan pembacaan ini, 10 hari setelah peristiwa Yesus menyatakan janji itu, apa yang dijanjikan oleh Bapa di surga tergenapi. Roh Kudus turun. Roh Kudus ada di tengah-tengah mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita sedang menantikan sesuatu dalam kehidupan kita. Tentu kita menantikan kapan waktu COVID-19 ini akan selesai dan berlalu. Bagi saudara-saudara kita yang sedang berjuang mencari pekerjaan, juga menunggu kapan waktu bahwa mereka akan dipanggil. Bagi orang yang juga sedang bergumul soal pasangan hidup, juga sedang menunggu kapan waktunya Tuhan memberikan dan menghadirkan penolong yang sepadan dalam kehidupan mereka. Namun dari kesemua pergumulan dan harapan itu, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita melihat apa yang dilakukan oleh murid-murid. Mereka sehati di dalam doa. Adakah waktu-waktu doa secara pribadi? Adakah waktu-waktu doa dalam kehidupan keluarga kita? Adakah mesbah Allah itu ada di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita? Patut kita renungkan bersama hal ini. Terlebih di tengah-tengah COVID-19 ini, mari kita semakin intens membangun sebuah relasi, hubungan dengan Tuhan. Jangan konektivitas kita dengan Sang Juru Selamat itu terputus. Hanya dengan demikian, dalam masa-masa penantian ini, bukanlah sebuah masa penantian yang membosankan, tapi di dalamnya tetap ada pengharapan, ada kekuatan, ada sebuah spirit keyakinan bahwa Tuhan tetap setia memelihara kita. Mari kita semakin merenungkan ini dalam kehidupan kita. Kita percaya Roh Kudus akan senantiasa hadir, menguatkan, dan menuntun kita. Terpujilah Kristus yang mempunyai kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita satu di dalam doa syukur, kita berdoa.
Bagimulah hormat, pujian, dan kemuliaan ya Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur untuk persekutuan pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menjadi bahagian kami. Banyak hal yang kami nantikan dalam kehidupan ini, termasuk di dalamnya ya Tuhan menantikan kapan dan bila mana waktu pergumulan yang kami alami saat ini dapat berlalu. Bahwa paling tidak ya Tuhan, kami tetap dikuatkan dan dihibur dan memiliki pengharapan dan keyakinan di dalam Tuhan. Anugerahkan hidup dan kehidupan yang senantiasa sehati dan bertekun di dalam doa, baik pribadi kami maupun dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami percaya ada kekuatan yang Tuhan nyatakan dalam persekutuan itu. Ada kekuatan yang Tuhan nyatakan dalam relasi pribadi dengan Tuhan senantiasa. Sehingga hidup dan kehidupan ini Tuhan adalah kehidupan yang senantiasa dituntun, dikuatkan, dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Berkati kami semua dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sedang dalam masa-masa pemulihan mereka. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena COVID-19 di rumah sakit dimanapun Tuhan, bahkan di dunia ini. Nyatakan penghiburan, pengharapan, dan kekuatan di tengah-tengah pergumulan ini ya Tuhan. Kami terus berdoa bagi para dokter, para tenaga medis ya Tuhan, yang terus berjuang dalam memberikan pertolongan, pendampingan bagi saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit. Berikan hikmat dan kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Juga bagi pemerintah kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan, bahkan seluruh masyarakat Indonesia ya Tuhan. Sehingga apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami, pada waktu yang Tuhan tentukan, badai ini akan berlalu. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami dalam waktu istirahat malam ini, lindungi dan peliharakan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini sidang jemaat yang kekasih. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.